dibahas oleh satu orang dosen bergantian ya, dan kegiatannya sudah Bapak Ibu ketahui, di mana di dalam LK1 itu ya sudah diketahui. Jadi modul 1 sampai dengan modul 10 ya sama seperti yang Bapak Ibu lakukan dalam kegiatan mandiri mulai tanggal 29 ya sampai tanggal 12 ya, sampai tanggal 12 kemarin. Nah, hasilnya nanti secara berturut-turut akan diminta, ditagih apakah Bapak Ibu telah menguasai 10 modul sebagai pengantar pengetahuan ya, profesi dari seorang guru PJOK. Itu ya. Nanti akan ditagih di mana Bapak Ibu saya sudah bentuk, walaupun pada saat itu saya belum kenal, saya yakin Bapak Ibu tidak akan dapat menyelesaikan membaca atau membedah 10 modul dalam waktu 10 hari. Itu saya yakin tidak bisa. Maka dari itu saya sudah memberikan opsi untuk pembelajaran yang up to date dalam pembelajaran seorang mahasiswa ya, mahasiswa parubaya lah ya, di atas remaja namanya ya, yaitu model pembelajaran andragogik, pembelajaran orang dewasa, di mana orang dewasa itu sudah disibukkan oleh beberapa kegiatan sehingga mungkin tidak sempat untuk menyelesaikan dalam waktu 10 hari membaca 10 modul dengan mendapat isinya apa, seperti itu. Maka saya minta dengan ketua, silakan dibagi bagaimana caranya sehingga Bapak Ibu dapat paham atau mengerti dengan isi modul itu. Di sana sudah diminta hal-hal penting apa saja yang harus diketahui ya. Salah satu di antaranya adalah miskonsepsi. Jadi antara kesenjangan ada dan tiada dari hal-hal penting di dalam modul tersebut. Sehingga Bapak Ibu sampai dengan catatan-catatan kecil tersebut sudah paham seperti itu ya. Nah, setelah Anda membaca 10 modul tadi dan mengerti isinya dan bisa menyampaikannya secara rinci di dalam LMS untuk 10 modul tersebut, maka di situ juga dituntut untuk kegiatan-kegiatan diskusi yang ada sudah disediakan dalam LMS ya. Nah, saya minta ya kita secara jujur ya. Jadi Bapak Ibu jangan membuka ya materi atau modul sebelum instruksi. Biasanya itu kalau situ sudah tercatat. Karena apa ya? Pengalaman yang lalu mahasiswa itu dibantu suami, dibantu istri ya, sehingga suaminya kerja lain, istrinya yang buka-buka atau suaminya yang buka-buka di modul itu sehingga sudah sampai modul kesekian itu sudah terbuka semua. Itu tidak boleh, ya tidak boleh. Jadi kita harus satu persatu. Ya, jadi di dalam LMS itu tidak boleh dibuka. Bapak Ibu iseng-iseng modul 1 dibuka terus semuanya terus ambil lagi ke modul 2 ya. Modul 1 saja nanti ada jamnya Bapak Ibu. Jam sekian kerjakan ini, jam sekian kerjakan ini, jam sekian kerjakan ini. Itu di 2020 ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh buka-buka sampai terakhir. Ya pengen tahu apa itu nanti dicap sebagai ada joki yang mengerjakannya. Jadi tidak boleh. Saya ingatkan itu ya, nanti Bapak sudah capek-capek, tahunnya evaluasinya, hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Jadi kalau kita perkuliahan satu modul 1 misalnya, nanti besok itu sudah kalian jadwalnya ya, jadwal awal untuk 10 modul itu dimulai dari Bapak Dr. Andes Giartama MPD akan memulai dengan modul 1. Nah, disitulah Bapak Ibu harus membedah lagi ya secara bersama-sama isi dari modul itu ya. Apa kelompok ya. Nah, juga kelompok itu harus selalu bekerja sama ya. Bukan berarti tidak boleh dengan kelompok yang lain, tapi kita dianjurkan untuk bekerja sama dengan 3 kelompok besar itu dulu ya. Baru nanti akan dipecah sesuai dengan aturannya. Seperti itu.
Jadi saya ingatkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan itu jangan sampai dilakukan, terutama kegiatan-kegiatan yang belum diinstruksikan. Saya contohkan lagi, besok kita sudah mau modul 1. Di sela-sela modul 1, Bapak Ibu sudah mempersiapkan untuk modul 2, sudah dibuka-buka, sehingga nanti pada saat diskusi mungkin Bapak Ibu sudah bisa membacanya. Tidak dianjurkan seperti itu, ya Bapak Ibu, tidak dianjurkan seperti itu. Karena semua kegiatan Bapak Ibu di sana terekam semua, ya. Jadi kita tidak bisa mendahului sebelum instruksi. Mungkin sampai di situ ada yang mau ditanyakan sampai dengan pendalaman materi? Ada, Bu. Ayo. Untuk mengupload modul itu, Bu, sesuai setelah persentase dosen atau seperti apa, Bu? Apakah pengguna? Biasanya kalau Word kan berantakan ya, jadi kalau setiap upload itu harus PDF dan itu tidak bisa dibuka orang lain dan tidak bisa diambil orang lain, ya. Memang logikanya harus seperti itu, ya, seperti itu. Nah, kalau penguploadan biasanya dia terjadwal. Nanti misalnya mulai modul 1, silakan diupload tugas-tugas minta saja. Jadi sesuai dengan apa namanya transaksi Bapak Ibu dengan dosennya. Nah, biasanya itu tertutup. Kalau Bapak Ibu tidak mengupload di jam-jam yang sudah dijanjikan, itu sudah tertutup. Seperti itu. Bapak Ibu sudah mulai masuk di modul siapa, dosennya siapa, misalnya jam berapa Pak kita upload. Nah, nanti dia akan memberitahu itu pukul berapa. Boleh juga sampai jam 11.59, jadi menjelang pukul 12, karena pukul 12.00-nya itu sudah mau masuk modul yang berikutnya. Seperti itu Pak. Ya. Oke, makasih Bu. Uploadnya harus sesuai dengan kontraknya, ya, kontrak kuliahnya seperti apa. Baik, ada lagi? Ada Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya atas nama Hendrikus Luka dari Kabupaten Alor NTT. Yang ingin saya sampaikan itu, kami dari tadi pagi sudah mengupload LK 1.1 yang di dalamnya itu ada 6 modul profesional 1 sampai modul 6. Apakah itu kami lakukan sudah benar ataukah kami harus kirim satu-satu modul karena ada 10 modul kalau ditambah dengan 4 dari pedagogi. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, baik. Memang kalau kegiatan mandiri Bapak memang slot masuknya memang di hari ini ya, di hari ini. Nah, untuk 6 modul sekaligus rasanya mungkin sulit membukanya. Biasanya kan banyak ya, terutama saya itu nanti yang koreksinya kan saya tuh. Karena masuk di kegiatan hari ini, Bapak mengupload kegiatan mandiri Bapak Ibu itu. Saya tidak bisa buka kalau Bapak kirimnya RAL, terus terang saja. Saya pasti minta satu persatu. Jadi saya bukanya satu persatu nanti. Seperti itu. Jadi di satu file ya, di satu file, tapi isinya ada 6. Nanti kalau pedagogi di satu file isinya ada 4 begitu. Jangan RAL dijadikan satu, saya sulit membukanya karena laptop saya ini sudah nggak support lagi, belum saya install ulang untuk membuka RAM yang besar seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Bapak bagus sekali itu, sudah selesai mengupload. Kita belum mulai, Bapak Ibu sudah mengupload, luar biasa itu ya. Kita kasih aplaus untuk Pak Hendrikus. Apakah yang lain juga sudah mengupload? Saya sendiri belum buka-buka itu, terus terang saja ya. Karena jadwal saya mengoreksi itu ya setelah, biasanya kalau ini banyak ya, setelah pukul 00 biasanya baru saya koreksi. Ya. Bertanya Bu, permisi. Bagaimana Pak Hendrikus, sudah paham dengan jawaban saya?
itu bisa direvisi lagi, kami bisa edit lagi untuk dikirim ulang, itu mungkin kami bisa mendengar Ya, sekarang silakan. Ya, silakan Bapak, silakan ya. Silakan Bapak edit lagi karena kita belum, time limitnya belum habis. Silakan mau diperbaiki boleh ya. Kalau tadinya seperti yang ditanyakan teman Bapak tadi masih Word, silakan di PDF-kan ya. Kemudian kalau bisa kalau Bapak kirimnya sekaligus 6 modul menjadi satu dengan pengiriman RAL, saya minta tolong Bapak Ibu dibuat satu persatu, tapi dia di satu file seperti itu. Ya, sehingga kalau saya klik buka 6-6-nya terbuka semua. Jadi saya bisa koreksi secara nyaman seperti itu. Ya. Nah, kalau saya terus terang Bapak Ibu ya, saya belum buka LMS untuk 2021 tahap 4. Kalau yang lalu ya itu memang semuanya, tapi coba karena ini ada saya tidak tahu, saya belum baca untuk kegiatan kita yang akan datang ini, apakah diminta semuanya atau hanya 6 modul saja. Ya, silakan. Nanti kita dibaca ya di petunjuk LMS-nya itu. Bapak Ibu diminta mengupload berapa seperti itu. Ya. Kalau saya menunggu saja apa yang sudah Bapak Ibu upload, saya koreksi dan saya beri nilai seperti itu. Ya. Bagaimana tadi ada pertanyaan yang berikutnya? Ya Bu, Pak Eri. Kami menambahkan kalau di LMS saya buka tadi pagi itu baru modul 1 sampai 6 Bu, yang petunjuknya untuk pengirim. Baik. Ya, berarti kita hanya modul 1 sampai 6 saja kalau gitu. Satu lagi Bu Tati, pertanyaan saya dari Suyadi sedikit nih. Tentang modul 1 sampai 6 di profesional, terus 1 sampai 4 di pedagogik. Apakah setiap satu modul itu beda dosen Bu? Kan apakah ketika kami mengupload kan dari dosen si A? Apakah modul 1 dosen si A, modul 2 dosen B atau seperti apa Bu? Tadi kan Ibu bilang kan seperti apa Bu? Silakan. Oke, Bapak ya, kalau yang sekarang ini tugas Bapak mengumpulkan tugas mandiri. Ya, di kegiatan pendahuluan ini ya, di kegiatan pendahuluan itu adalah semua kegiatan mandiri Bapak Ibu diupload di sana. Artinya semua kegiatan mandiri Bapak Ibu itu akan terekam ya, akan terrecord di sana ya. Nah, nanti ya secara otomatis itu kan awal. Jadi kegiatan awal Bapak Ibu tuh diminta untuk membaca modul atau dengan istilahnya itu bedah modul. Nah, apa yang dipahami dengan bedah modul itu di sana sudah ada LMS-nya, sudah ada LK-nya, diminta untuk ditulis di sana dan diupload hari ini sampai dengan Bapak Ibu mintanya sampai pukul berapa, nanti saya buatkan di sana. Seperti itu. Nah, untuk berikutnya, kita kan berturut-turut ini ada 6 dosen akan masuk satu persatu di modul-modul yang sudah kita bahas terdahulu. Nah, kegiatannya sudah beda, kegiatannya sudah ada di LMS. Artinya, Bapak Ibu, untuk berikutnya itu pemahamannya, ya orientasinya mengikuti LMS. Seperti itu. Jadi sudah beda lagi, Bapak Ibu, ya, sudah beda lagi. Kegiatan kita sudah mengikuti hal-hal apa saja yang diminta atau yang ditagih oleh LMS. Seperti itu. Ya. Ya. Nggak usah khawatir, karena pembelajaran itu memang perlu diulang-ulang. Karena kalau sudah diulang-ulang menjadi latihan, Bapak sudah terbiasa kalau orang Islam itu dengan mengaji Iqra satu persatu, kita bisa membaca dengan lancar seperti itu. Karena apa? Pengetahuannya itu hanya di 6 modul itu. Tidak ada lagi yang lain. Saya yakin Bapak Ibu tidak punya literasi lain selain dari modul itu. Itulah yang akan ditagih atau yang akan Bapak Ibu jawab pada UP. Artinya kalau modul itu tidak tuntas dibedah, saya yakin Bapak Ibu tidak dapat menjawab UP. Karena pengetahuannya ada di modul itu. Nanti setelah selesai modul 10 modul itu kita bedah,
kita pahami dengan satu persatu dosen yang akan membimbing Bapak Ibu, kita sudah masuk di pembelajaran. Kalau sudah di pembelajaran, persiapannya UKIN. Karena yang dipersiapkan untuk UKIN. Jadi mahasiswa PPG itu dalam pelaksanaan perkuliahan ini mempersiapkan diri 2 hal penting yang akan diujikan. Yang pertama adalah UKIN, yang kedua adalah UP. Jadi ya, uji kinerja dengan uji pengetahuan. Dari mana? Nggak mungkin Bapak Ibu akan baca di tempat yang lain dengan waktu yang sangat singkat seperti ini. Seperti itu. Ya, paham Pak Suryadi ya? Oke. Yang lain? Mohon izin bertanya, Bu. Baik. Saya Junianto dari Kota Pontianak, Bu. Soalnya kurang keras, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junianto dari Kota Pontianak, Bu. Ya. Mau izin bertanya, apakah di LMS nanti itu, Bu, ada jeda waktunya, Bu, untuk pengirimannya? Biasanya kalau yang ikut di penguatan, biasanya yang kepala sekolah yang sebelumnya itu kan ada waktu, Bu. Apakah ini nanti di PPG ada dari misalkan LK1 batas waktunya berapa hari gitu? Begitu juga berikutnya nanti. Otomatis di LMS-nya maksudnya di situ, Bu. Sepertinya ya Pak ya, sepertinya itu beda dengan 2020 yang lalu. Oh, siap, Kalau Bu. yang 2020 yang lalu itu memang ada jeda. Kalau sekarang ini kalau Bapak punya jeda, Bapak banyak hutang loh. Karena besok harinya itu sudah dengan yang lain. Nah, Ya itu kan? yang mau dipertanyakan, Bu. Siap. Makanya selesai tuntas ya, upload malam harinya. Makanya waktunya itu nanti terserah. Kan nanti biasanya kita kan kalau sudah ditutup, ditanya kalau sudah briefing seperti ini, pukul berapa Pak terakhir upload? Gitu. Tanya saja. Nah, pedomannya itu seperti itu. Karena ini setiap hari berganti Pak. Kalau dulu kan beda sampai 3 hari. 3 hari kemudian baru ganti modulnya seperti itu. Jadi waktunya lebih lama. Sekarang waktunya lebih singkat Pak. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya ya Pak, modul 1 hari Rabu harus diupload hari Rabu. Ya. Nah, hanya saja kemungkinan ini agak tidak seketat dulu, tertutup langsung dari pusat, ya. Tapi dia sudah terrecord bahwa Bapak sudah terlambat mengirim. Bisa saja mengirimnya hari Kamis, tapi secara tidak langsung penilaian pusat sudah berbeda. Karena pukul nilai 10 itu, upload nilai 10 itu adalah, atau 100 itu adalah pukul 9 kalau sudah dijanjikan. Atau pukul 12.00 itu nilainya 10. Lewat dari 1 sudah berkurang. Nah, terserah Bapak mau pilih yang mana. Siap, Bu. Ya. Makasih, Bu. Jadi saya baik hati loh kasih tahu ke Bapak Ibu. Karena banyak yang nggak tahu. Nggak akan diceritakan itu, ya. Karena sudah bertanya, diceritakan saja. Siap. Jadi jangan pernah menunda. Ya, hari itu harus tuntas. Selesai. Kalau tidak dipertanyakan, Bu, takutnya nanti teman-teman pada itu. Bagus. Pada Mungkin paling tidak mungkin Pak Juni sudah tahu dengan seniornya itu, ya. siap, Bu. Iya, hanya bertanya seperti itu. Ya. Udah pernah kemarin ikut penguatan kepala sekolah kemarin, Bu. Alhamdulillah. Ya. Jadi LMS-nya kurang lebih seperti yang saya buka sekarang, cuman agak sedikit beda, tidak ada waktu itunya gitu, Bu. Ya. Nah, makanya saya pertanyakan ke Ibu untuk lebih jelasnya, biar nanti tidak gagal paham, karena setiap aplikasi itu kan berbeda-beda, Bu. Iya. Nah, terima kasih, Bu, penjelasannya. Alhamdulillah sangat membantu sekali. Baik. Kita lanjutkan ya. Satu terakhir Bu, terakhir nih yang ini Bu. Kalau bisa Bu, kemarin kan kata Ibu Max Magdalena mau mengirimkan juknis dalam juknis kegiatan Bu. Kalau bisa Bu, bagian Bagaimana saya tidak paham? Juknis kegiatan dari sekarang sampai Desember Bu, kemarin katanya mau dikirimkan juknis kegiatan kemarin pada saat orientasi Bu.
Oh ya, Kalau bisa. nanti hari ini saya ketemu nanti saya tanyakan. Oke, makasih Bu. Ya, biasanya itu sudah ada di, mungkin Bapak tadi kata Pak Juni tadi ya, gagal paham, di buku panduan itu sebetulnya sudah ada itu, Bapak baca aja, ada itu semuanya, ya, ada di sana Pak. Tapi karena mungkin Bapak tidak sempat membukanya secara tuntas, nanti saya akan tanyakan permintaannya itu, ya, seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, pada pendalaman materi nanti yang akan kita lalui, maka di situ ada empat kegiatan ya. Ada 4 kegiatan yang akan Bapak Ibu ikutin. Yang pertama ya, yaitu dalam pendalaman materi sekarang ini itu analisis materi ajar bidang studi ya. Itu ada 6 modul tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Heri, bahwa ada 6 modul yang akan dilakukan dalam pendalaman materi. Artinya satu persatu modul akan dibahas secara tuntas oleh dosen yang bertanggung jawab mendampingi Bapak Ibu dalam membedah modul untuk yang kedua kalinya, ya, untuk yang kedua kalinya. Karena yang pertama kali diminta secara mandiri, ya, dan hasilnya hari ini Bapak Ibu harus upload, ya. Nah, kemudian analisis materi ajang bidang studi ada 6 modul satu persatu ya. Nah, di situ nanti sudah ada LK-nya, apa saja yang diminta Bapak Ibu harus ikutin. Kemudian yang kedua nanti ya menyusun materi ajar. Nah, di pertemuan ke-89 ya, jadi modul 6 modul 1 2 3 4 5 6 selama 6 hari berturut-turut ke depan, kecuali hari besar ya, tanggal merah atau hari Minggu kita libur. Senin sampai Sabtu kita laksanakan. Nah, di situ sudah ada pemberitahuannya. Kapan kita sinkron, kapan kita asinkron. Artinya, yang sinkron Bapak Ibu harus masuk ke dalam LMS seperti ini, ke dalam Google Meet ini. Tapi kalau asinkron, Bapak Ibu berdiskusi atau mandiri menyelesaikan hal-hal yang ada di dalam LMS. Saya beritahu ya, untuk penyelesaian itu tidak cukup dengan kita tatap muka seperti ini, tatap maya seperti ini ya. Karena di dalam LMS ada tagihan, di sanalah letak perkuliahan ya, daring di PPG ini. Artinya Bapak Ibu harus aktif di sana. Nanti saya akan coba mulai di sana ya, bahwa Bapak Ibu harus misalnya Pak Heri di kelompok berapa harus mulai. Di sana sudah ada kegiatan pembelajaran yang harus didiskusikan. Nah, biasanya dosen sudah memulai buka di sana, langsung lanjutkan diskusi sampai tuntas. Di situ sudah ada jamnya berapa diminta asinkronnya. Jadi Bapak Ibu harus ada di sana. Nah, makanya saya bilang tidak bisa betul disambi. Kita kuliah PPG kalau tatap muka itu waktunya dari pukul 7 sampai 5.30 Pak. Perkuliahan kita tatap muka. Artinya Bapak ini tidak bisa mengerjakan sesuatu. Walaupun bentuknya ini kita daring. Ya, bentuknya daring. Jadi perkuliahan PPG tatap muka yang di 2019 itu Pak, pukul 7.00 sampai pukul 17.30 selesainya. Itu Pak. Nah, sekarang dibagi 2, sinkron, asinkron. Sinkronnya paling ya, kalau saya sih 300 menit yang sekarang ini ya, 300 menit. Nah, berarti sisanya itu asinkron. Nah, asinkronnya gimana? Bapak Ibu mempersiapkan untuk mengupload 6 modul yang dikatakan Pak Heri tadi. Tidak 10 modul kan? Nah, seperti itu. Itu yang dipersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Oh, mungkin pada waktu itu karena ini kerjanya tidak sendiri, modul 1 dikerjakan Pak Heri, modul 2 dikerjakan Pak Andi dan kelompoknya, mungkin ada yang tidak sesuai dengan seleranya, sehingga perlu diperbaiki. Monggo, silakan. Ya. Tapi paling tidak, kita sudah diringankan oleh teman kelompok kita. Kita tidak membaca 10 modul, kita hanya membaca 1 modul, tetapi akan mendapat 9 modul yang lain. Tidak sesempurna yang kita bahas sendiri, yang 9 modul tadi, artinya perlu pembenahan.
Makanya di asinkron itu Bapak Ibu diminta untuk membenahi pendapat temannya untuk menjadi milik Bapak. Seperti itu. Jadi milik Bapak Ibu. Paham dengan apa yang saya maksud? Paham. Oke, terima kasih ya. Nah, kemudian untuk kegiatan yang kedua di dalam pendalaman materi ini ada menyusun materi ajar. Nah, menyusun materi ajar di sini Bapak Ibu itu harinya hari ke-8 dan ke-9. Kebetulan saya tidak bahas modul untuk semester ini di tingkat di PPG 4 ini. Saya khusus membahas menyusun materi ajar. Jadi saya nanti tidak bertemu di modul-modul, 10 modul, saya nanti kita ketemu setelah hari ini di pertemuan 8 dan 9. Di mana di situ menyusun materi ajar yang dimaksud di sini, Bapak Ibu secara berkelompok menentukan materi apa yang akan dijadikan bahan atau perangkat pembelajaran untuk 3 PPL. Jadi PPL 1, 2, dan 3. Di sana akan dibahas bersama-sama kelompoknya, jangan sampai materinya sama. Makanya kita bahas sebelumnya itu. Jadi Bapak Ibu sudah bagi SD-nya berapa, SMP-nya berapa, SMA-nya berapa, SMK-nya berapa. Kemudian bisa menentukan materinya apa, kalau bisa tidak sama. Seperti itu. Boleh sama, tapi beda kelompok. Jadi kalau misalnya mau 3 kelompok materi sama, oke, saya persilakan. Tetapi dalam satu kelompok itu tidak boleh sama. Nah, paham ya? Jadi menyusun materi ajar. Jadi di hari 2 hari itu Bapak Ibu sudah menghasilkan 3 perangkat pembelajaran yang dimulai dari analisis masalah. Ya. Jadi dimulai dari analisis masalah. Kita ini ya membuat perangkat pembelajaran berbasis masalah. Bapak Ibu sudah baca mungkin apa saja yang harus dikerjakan. Kalau dulu tidak, asal saja. Tapi sekarang ini Bapak Ibu sudah menemukan masalah. Hanya saja Bapak Ibu diberi keringanan. Permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran itu tidak ditindaklanjuti dengan kegiatan PTK. Kalau 2020, masalah yang ada pada pembelajaran itu ditindaklanjuti dengan kegiatan penelitian tindakan kelas. Artinya, penelitian tindakan kelasnya bisa dilaksanakan masing-masing. Dalam 3 PPL itu, Bapak Ibu menghasilkan 1 proposal penelitian. Seperti itu. Sorry ya, ini baterainya lemah, nanti saya cas dulu. Ya. Sampai di situ ada yang belum jelas? Ya, itu ya. Nah, kemudian ya, Bapak Ibu di materi yang berikutnya adalah setelah menyusun, ya, Bapak Ibu nanti ada kegiatan baru modul 4. Analisis bahan ajar pedagogi. Jadi ada kegiatan modul 4 modul itu dibahas setelah Bapak Ibu mendapatkan rencana atau perencanaan dari praktik. Hilang. Bimbing Bapak Ibu dalam menuntaskan pedagogik itu. Kemudian yang di kegiatan berikutnya adalah review materi ajar. Nah, dari materi yang sudah disusun, ya, materi yang sudah disusun Bapak Ibu, direview dengan 1 orang dosen, mereview apakah perangkat pembelajaran yang dibuat itu, perangkat pembelajaran itu dalam bentuk ada LKPD-nya, ada medianya, ada evaluasinya, ya, ada evaluasinya, seperti itu. Nah, itu sudah dalam bentuk 1 set perangkat pembelajaran berbasis masalah. Jadi sebelum perangkat itu dibuat,
Bapak Ibu sudah menganalisis terlebih dahulu masalah apa saja yang muncul dalam proses pembelajaran yang akan disajikan tersebut. Seperti itu. Dan itu nanti ada POM-nya, ada LK-nya ditulis di sana, ya. Kegiatan apa, nanti solusi pembelajarannya seperti apa. Artinya perbaikan pembelajaran nanti kita akan masuk dalam kelompok-kelompok kecil lagi menjadi 3 kelompok tadi, ya. Jadi kalau dalam diskusinya itu adalah kelompok mayanya ada 3 kelompok, kemudian 3 kelompok itu nanti akan dibagi menjadi kelompok nyata, ada dibimbing oleh 3 orang dosen, ya, yaitu perancangan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu rencanakan pada penyusunan materi pengajaran tadi. Seperti itu. Jadi ini saya bacakan rundown kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan ya, yang ada di LMS tersebut. Nah, setelah selesai rancangan itu rancangan yang dimaksud di kegiatan 3 itu adalah persiapan Bapak Ibu untuk pelaksanaan PPL 1, PPL 2, PPL 3. Ya, itulah yang dia akan ini secara runtun ya. Jadi alurnya seperti benang merah, sangat nyambung sekali. Jadi pelaksanaannya itu bukan satu kali tuntas, tidak. Kita ulang-ulang dengan bahan yang berbeda-beda. Nah, 1, 2, 3 dinyatakan baik ya. 1, 2, 3 dinyatakan baik oleh pusat, tadi yang termasuk yang saya katakan tadi, bahwa Bapak terlambat ngirim tugas, Bapak tidak pernah masuk, misalnya ya, tidak ada diskusinya 0, tidak ada kerjasama, maka pada kegiatan uji kompetensi, mungkin Bapak tidak termasuk namanya, karena nama yang bisa ikut uji kompetensi itu dari pusat, bukan Bu Hartati yang menentukannya. Jadi jejak Bapak melaksanakan perkuliahan, nanti akan ada daftar namanya, nama-nama peserta mahasiswa PPG Universitas Sriwijaya yang bisa mengikuti uji kompetensi. Seperti itu. Jadi ada yang tinggal, yang tidak ikut. Nah, belum lagi uji kompetensi itu dinyatakan lulus tidak lulus. Kalau lulus, Bapak Ibu nah, praktek pembelajaran PPL tadi 1 bulan. PPL 1 10 hari, PPL 2 10 hari, PPL 3 11 hari. Tidak bisa ikut itu kalau tidak lulus uji kompetensi. Ya, saya tidak nakut-nakuti, ini alurnya. Jadi saya rondonnya saya kasih tahu dulu supaya mulai hari ini Bapak harus siap. Seperti itu. Ya. Nah, jadi di praktek pembelajaran itulah nanti Bapak Ibu akan bersama-sama kelompoknya dipisah lagi menjadi 6 kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2 menjadi 2 kelompok, kelompok 1 menjadi 2 kelompok, kelompok 2 menjadi 2 kelompok, kelompok 3 menjadi 2 kelompok, kelompok 3 menjadi 2 kelompok. Artinya ya, seperti itu. Sampai dengan PPL itu selesai. Artinya nanti ada kegiatan PPL di sekolah, Bapak Ibu itu ya, ada mengajar di sekolah sudah ditentukan. Kalau 1 misalnya itu 10 hari pertama itu pendahuluan. Kedua, Bapak Ibu sudah menentukan mengajarnya di mana. Ketiga, keempat sudah mulai masuk ke kelas mengajarnya ya. Nah, nanti ada dosen dan pamong itu sit in, melihat Bapak Ibu, nanti linknya dikasihkan ke kita. Itu ada dosen yang mengawas di sana, ya, mengawas langsung Bapak Ibu mengajar, baik itu luring maupun daring, seperti itu. Nanti Bapak Ibu kasihkan ininya, linknya sehingga bisa masuk.
dan kirimkan perangkat pembelajaran yang akan dipraktikkan itu. Jadi dilihat antara apa yang dilakukan dengan persiapan mengajarnya. Seperti itu. Nah, setelah itu di hari kelima, sudah kalau misalnya boleh hari ketiga, boleh hari keempat, ya mengajarnya itu di hari kelima Bapak Ibu kan membuat video pembelajaran ya, video maksudnya itu kegiatan mengajar Bapak di sekolah itu direkam ya atau divideokan. Nah, videonya itu dalam bentuk full video itu bisa penuh kan 2 kali, kalau misalnya 2 kali 30 menit, apa 2 kali 40 menit, atau 2 kali 35 menit, itu nanti akan diedit menjadi 15 menit. Karena yang diupload di LMS itu adalah di yang 15 menitnya. Tetapi yang full, ya, yang full daring atau full luring, itu diupload di YouTube. Jadi semua kita sebagai pembimbing ini bisa tahu ya apa yang dilakukan Bapak Ibu. Jadi diupload di YouTube karena kalau mau semuanya itu pasti nggak bisa. Makanya Bapak Ibu harus menguploadnya di YouTube. Nanti diserahkan linknya ke kami akan mensinkronisasikan antara apa yang sudah diintip tadi dengan kegiatan Bapak Ibu. Nah, di sana nanti ada perbaikan-perbaikannya, kita diskusikan lagi, kemudian akan dilaksanakan PPL kedua. Dan seterusnya sampai dengan yang ketiga. Nah, bagaimana dengan materinya? Ya, nanti saya hari ini akan tanya dulu. Kalau yang lalu itu kami berpedoman karena ada PTK, ya, materinya itu 2 sama, jadi materi 1, materi 2 itu sama, materi 3 berbeda. Karena apa? Di dalam RPP, di dalam silabus, adakah di luar Palembang ini Bapak Ibu membuat di silabus itu 1 materi ajar itu 3 kali pertemuan? Tidak ada kan? Makanya dalam PTK ada? Misalnya bola voli itu 3 kali pertemuan, ada nggak? Tidak kan? 2 kali ya rata-rata ya. Berdasarkan survei saya dengan guru-guru di luar sana. Maksimal 2 kali, Bu. 2 kali. Artinya kita melakukan PTK itu hanya 2 siklus. Makanya kami rancang 1 materi untuk 2 kali pertemuan. Jadi siklus 0 ya, Bapak Ibu sudah punya. Kemudian yang 1 PPL 1 itu adalah siklus 1, PPL 2 siklus 2. Di PPL 3, siklus 3, pelaksanaannya. Jadi rancangannya sama seperti lanjutkan dengan siklus 1 dan 2, tapi materi dengan materi yang berbeda. Artinya kita dominan pengamatannya hanya 2 siklus. Ya, seperti itu. Nah, nanti saya akan tanya lagi, karena kami belum ada orientasi untuk kegiatan itu. Ya, saya akan tanya sama Bu Madalena, ya, bagaimana dengan perancangan pembelajaran untuk di tahap 4 ini seperti apa. Kalau sama dengan seperti tahap 1, 2, dan 3, itu adalah saya melakukannya seperti itu. Karena saya mendesainnya hanya 2 siklus. Dan portofolio.
ya. Nah, portofolionya apa saja? Salah satu di antaranya Bapak Ibu harus memiliki artikel, jurnal atau proceeding, ya, dan itu tidak boleh nol. Kalau nol Bapak Ibu mungkin secara otomatis tidak lulus karena semua portofolio tidak boleh nol. Nah, nanti tidak usah kita pikirkan sekarang sambil berjalan karena banyak seminar-seminar nasional, ya, atau jurnal-jurnal, ya, yang bisa Bapak Ibu masukkan sebelum UKIN dimulai. Masih ada waktu 4 bulan ke depan. Jadi silakan nanti kalau yang belum punya, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah punya, ya, sudah punya jurnal atau proceeding atau makalah atau penelitian yang ada hubungannya dengan keprofesian seorang guru. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini, ya, Bapak Ibu. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan. Karena mohon maaf ya, Bapak Ibu, saya hanya sampai pukul 8.30 karena pukul 9 saya ada rapat dengan rektor masalah uji kinerja ini. Seperti itu. Silakan. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Ya. Halo, Ya, yang perempuan dulu, Ibu. Siapa, Ibu? Ibu Husna dari Sulawesi Tengah. Oke, Ibu Husna. Ibu, ini memperjelas kalau misalkan kita kan PJOK ada prakteknya untuk turun mengajar pada saat PPL itu kan ada praktek. Apakah sekarang ini kan kita sudah bisa masuk PTM, tapi dengan syarat kegiatan olahraga itu ditiadakan. Berarti tidak bisa melakukan praktek olahraga. Jadi ketika pas PPL, pada saat PPL, apakah kita hanya melaksanakan pembelajaran mengajar itu hanya dengan di dalam kelas atau diharuskan untuk melakukan praktek, sementara dari sekolah kita itu tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan olahraga praktek. Terima kasih, itu saja, Ibu. Baik, Ibu Husna, ya. Yeah. Untuk pengaturan perangkat pembelajaran, 3 set perangkat pembelajaran, Ibu yang tahu. Kami tidak ikut-ikut. Situasi sekolah Ibu kan sudah tahu Ibu bagaimana. Jadi rancang aja nanti kalau misalnya Ibu tidak bisa praktek di luar, ya di dalam, ya. Jadi Ibu tidak luring, daring misalnya, ya Ibu lakukan, ikuti protokol kesehatan yang di daerah Ibu gitu. Makanya dalam merancangnya itu kan sekarang Ibu, bukannya yang akan datang. Jadi merancangnya sekarang itu Ibu pikirkan 4 bulan ke depan. 4 bulan ke depan, UKIN-nya itu yang Ibu pikirkan, termasuk 1 bulan sebelum UKIN Ibu harus ada PPL 1, 2, 3. Apa yang dilakukan dirancang sekarang, Bu? Ya, sudah dirancang sekarang, bukan Ibu bawa bekal gitu, tidak, harus dirancang dan ini harus diupload. Harus betul-betul real. Nggak bisa. Jadi yang akan Ibu praktekkan bisa praktek mengajar di lapangan atau di dalam kelas hanya teori doang, itu hanya Ibu yang tahu. Saya tidak tahu itu. Maksud saya, Ibu lah yang merancang begitu. Dan PPL itu tidak bisa dihindari, ya kan? Harus. Nah, maka dari itu dalam profesional seorang guru ya, Ibu sudah tahu bahwasanya 4 bulan yang akan datang saya akan mengajar itu materinya apa, itu dibahas silabusnya. Jadi betul-betul, ya, jangan nanti pada saat Ibu mengajar itu yang disampaikan itu tidak pada silabus di kelas itu, seperti itu. Paham apa yang saya maksud, Bapak Ibu? Iya, paham. Iya, paham. Assalamualaikum. Nanti dulu Pak, nanti itu kan Ibu Husnanya belum selesai. Sudah Ibu, paham Ibu. Oke, ya tahu ya. Jadi ya, tahu. Materi apa yang Ibu akan sampaikan itu harus dibuat perencanaan dan strateginya dari sekarang. Ya, jadi kita menyesuaikan dengan daerah kita ya, dengan sekolah kita, peraturan sekolah. Oke, ya, terima kasih Bu. Ya, Pak Yusi. Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Waalaikumsalam. Sulaiman dari Kampar Riau. Nah, ya. Hampir sama dengan yang ditanyakan Bu Husna tadi, Bu. Cuman kita kan sebagai guru penjas itu kan titik beratnya di lapangan. Memang dalam keadaan pandemi sekarang ini kita menyesuaikan. Jadi maksudnya mungkin bersama saya dengan Bu Husna tadi boleh-boleh saja atau sah-sah saja kalau kita yang memilih di dalam kelas mungkin kan lebih mudah kalau jujur kan lebih mudah di dalam kelas kalau untuk pembelajaran penjas daripada di lapangan. Memang keadaan kita pandemi sekarang. Jadi istilahnya kalau kita boleh memilih mungkin praktek pembelajaran praktek mengajarnya di PPL nanti kita upload yang di dalam kelas tuh sah-sah saja kita memilih di dalam kelas. Maksudnya kira-kira seperti itu, Bu. Saya tidak paham. Tidak paham saya. Maksudnya gini, Bu. Kalau saya bisa usul gini, Pak. Kalau tempat sekolahnya Bapak itu tidak boleh tatap muka, Bapak buat daring. Bapak mengajar dengan daring begitu. Jadi siapkan aja siswanya di rumah. Sekarang anggap boleh tatap muka, Bu. Cuman saya memilih di dalam kelas yang saya kirim praktek mengajar saya. Sedangkan kita sebetulnya kan penjas ini lebih titik beratnya di lapangan. Tapi saya kalau memilih kan saya pilih di dalam kelas. Istilahnya kan antara praktek dengan teori istilahnya. Apakah boleh kita pilih salah satu aja, Bu? Boleh. Ya. Itu berdasarkan kelompoknya, Pak. Jadi materi yang Bapak pilih itu tidak dipilih oleh kelompok yang lain. Yang penting itu. Gitu. Ya. Gitu, Bu. Oke, itu yang kami maksud, Bu. Berarti tergantung yang kita pilih ya, Bu, ya? Iya, Bapak kan sudah tahu bagaimana fasilitas diri Bapak ke sekolah Bapak itu kan. Kalau misalnya sekolahnya masih tertutup, siswanya tidak dihadirkan di situ, Bapak pilih luring, pilih daring, jangan luring. Kan nggak ada siswa di sekolah. Ya? Kadang kan ada juga siswa, Bu, tapi kata Ibu Husna tadi kan tidak diperbolehkan di lapangan umpamanya kan. Ya, kan pilihlah umpamanya di dalam kelas. Kan ya, tidak ada namanya itu, Pak. Kalau tidak boleh datang ke sekolah itu, tidak ada siswanya. Kita tidak bisa luring mengajarnya. Tetap harus daring. Toh PPL ini tetap harus dilaksanakan. Ada dan tidak ada siswa di sekolah, Bapak harus mendesain satu proses pembelajaran yang pelaksanaannya itu tetap harus dilaksanakan. Ya, nggak bisa karena nggak ada siswa kita bagaimana? Nggak ada. Harus tetap Bapak mendesain. Mau itu daring full, mau luring, mau branded silakan. Mau branded learning boleh, silakan. Berarti kalau daringnya itu yang direkod ya, Bu? Iya, daringnya yang direkod. Bapak mengajar secara daring. Begitu. Jadi mungkin siswanya bagaimana cara Bapak menginikan siswa kan? Silakan. Ya. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Bu. Boleh. Saya dari Sulawesi Tenggara. Ingin bertanya masalah LK tadi, Bu. Ada yang kurang paham. Siapa LK, nih? Yang mana? Ada masalah soal formatif dan sumasif, Bu. Itu masuk di mana, Bu? Apakah dikumpul bersamaan LK-nya atau bagaimana, Bu? Oh, kalau formatif sumatif itu kegiatan langsung, Pak. Itu Bapak Ibu dikasih waktu langsung ngisi. Oh, iya. Ada aplikasinya, ada LMS-nya sendiri. Jadi misalnya tes formatif, berarti itu awal, ya. Di situ sudah ada kegiatannya, misalnya soalnya berapa di situ, Pak, ya. Kemudian waktunya berapa kali pengulangan, misalnya tes pertama kali nilai Bapak tidak sesuai, ya. Misalnya nilainya 3, 2 atau nilai 5. Otomatis Bapak kan pengen mengulang. Nah, di situ sudah tahu Bapak pengulangannya seperti berapa kali pengulangan, jangan sampai salah seperti itu. Ya. Kalau sumatif itu tes akhir, berarti itu di bagian akhir dari pembelajaran. Ada tes akhir.
di sumatif itu juga mungkin soalnya misalnya ada berapa di situ ya yang harus diisi gitu. Langsung seketika itu ditulis di sana, bukan di-upload, langsung ada aplikasinya. Oh iya Bu, ya. Terima kasih Bu. Ya. Ya Bu, izin bertanya Bu. Pretest atau post-test kayak gitu Bu ya? Iya. Ya kalau di sana di dalam LMS itu katanya formatif, tes formatif dan tes sumatif. Mungkin menambahkan mungkin ditanyakan Pak Hendrakto itu yang di modul kan ada tes formatifnya di modul itu mungkin itu yang ditanyakan mau diupload atau tidak. Kalau yang tes sumatif formatif itu kalau tidak diminta oleh LMS nggak usah Pak. Itu kan hanya kemampuan Bapak, nanti kan di dalam LMS juga ada lagi. Kan sudah ada lagi. Yang diminta itu kan hanya LK-nya itu, pemahaman modul itu diisikan di LK itu yang diupload. Kalau nggak salah nggak ada Pak tes formatif sumatifnya itu yang di modul itu pemahaman Bapak dalam membaca modul itu tadi. Ada tesnya, kemudian sumatifnya itu artinya Bapak tuh penguasaan modul itu sampai berapa persen, berapa bisa jawab gitu. Nah, kalau saya sih sampai saya tandai Pak, kalau saya sama mahasiswa saya minta jawaban nomor 1 tuh di halaman berapa modul itu. Kalau sumatif kan, halaman jawaban nomor 2 itu ada di halaman berapa modul itu. Sehingga Bapak itu memang benar-benar membedah modul. Itu kan pemahaman modul seorang mahasiswa Pak. Sehingga nanti di bagaimanapun Bapak sudah paham dengan modul itu. Nah, kalau tes formatif sumatif yang di LMS itu berdasarkan isi modul juga. Tapi kegiatannya sudah di dalam LMS. Jadi memang harus di aplikasi itu membuatnya, mengerjakannya. Seperti itu. Tidak apa-apa, bertanya dulu karena kita belum memulai. Jadi memang perlu ditanyakan. Bu, bisa bertanya Bu? Ya, silakan Pak Samsir. Ya, perkenalkan nama saya Samsir. Saya berasal dari Pekanbaru Bu. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu tentang portofolio yang Ibu jelaskan tadi. Itu minimal berapa pelatihan atau sertifikat yang diikuti dan berapa tahun belakangan yang bisa kita pakai. Asal tidak 0. Artinya harus ada. Minimal 1 boleh. Iya. Kalau nanti saya undang nanti Bapak Ibu. Nanti saya undang kegiatan-kegiatan apa sehingga ada sertifikatnya. Ya. Nanti saya undang. Ya, ada pengabdian. Bu, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Arwati. Saya beberapa PPG seperti itu. Ada yang 0 sama sekali tidak ada kok memang. Setelah di perjalanan itu dia baru bisa. Malah ada yang saya bantu masukkan di mana begitu jurnal-jurnal. Karena itu ya. Jadi mungkin akan bisa sukses apabila portofolionya tidak 0 setiap item. Ya, itu ada 5. Ya, 5 itu harus terisi semua. Nah, makanya nanti kami ada seminar nasional Pak di bulan Oktober. Silakan Bapak buat makalah sederhana saja, nanti saya bantu. Ya. Itu infonya Ibu. Ya, skripsinya diambil di ini aja. Dijadikan makalah skripsinya. Ya. Ibu, maaf Ibu, kalau sertifikatnya berupa wasit atau juri bisa? Apa saja boleh. Yang penting ada sertifikat. Jadi itu profesional guru ya. Jadi apa tuh? Saya lupa lagi. Nanti saya lihatkan. Untuk tahunnya tidak dibatasi, Bu. Gimana? Untuk tahun pengeluaran sertifikatnya tidak dibatasi. Ya selama Bapak menjadi guru, Bapak sudah berapa tahun menjadi guru? Boleh dipakai. Ya. Yang tahun Bu, itu Bu ya. DJOK. Kalau Bapak belum jadi guru di sana nggak boleh dipakai. Asal namanya tuh di sekolah itu Bapak boleh pakai. Ya. Harus menyangkut PJOK Ibu ya? Ya? Harus menyangkut PJOK? Tidak, biar yang lain bisa. Boleh seni juga, tapi kalau di luar itu kita kan guru PJOK Bu. Ya. Baik. Pukul berapa nih ya? Izin bertanya Bu, satu lagi. Bisa Bu. Ya, ada waktu 6 menit. Lagi? Ya, halo Bu. Ya.
izin bertanya. Saya Salahuddin dari Jawa Barat. Untuk PPL sama UKIN ya Bu ya, uji kinerja ya. Ya. Kan ada praktek mengajar Bu. Ya. Untuk materi ajarnya ditentukan oleh kampus atau dari mahasiswa sendiri. Sedangkan dari mahasiswa sendiri itu boleh sama materi ajarnya atau berbeda Bu di antara semuanya. Makanya, ya baik, terima kasih Pak dari Jawa Barat ya. Saya tuh kepinginnya semuanya sukses, masuk 35, keluar 35 lulus. Amin, ya. amin ya Bu. Makanya rancangan pembelajaran desain, rancangan pembelajaran 3 PPL itu pilih yang terbaik untuk Bapak, itu diukinkan saja. Itu saja yang diukinkan. Ya, jadi Bapak nggak usah buat baru, ada waktu. Ya, ada waktu. Kalau materi ajarnya boleh sama Bu dengan mahasiswa yang lain. Nah, makanya saya bilang Pak, yang tidak boleh sama tuh kalau Bapak satu kelompok. Bapak satu kelompok misalnya nanti ini dibagi tiga kelompok kan, kelompok 1, 2, 3. Artinya kalau misalnya jumlahnya 35, 12, 11 orang. Jadi yang 11 itu mau kelompok 1, mau kelompok 2 atau kelompok 3 ada 12. 12 itu jangan sama. Karena nanti mau pair teaching. Pair teaching itu dilihat oleh dosen, oleh pamo. Kalau materinya sama akan dinilai yang terbaik mana ya. Arti ada yang buruk dari 2 orang itu. Tapi kalau tidak sama, tidak bisa dipadu-padankan yang lebih bagus, yang jelek. Itu kegunaannya. Menguntungkan Bapak itu juga. Ya. Saya fair aja. Jelas kalau misalnya itu dosen, ya misalnya Pak Heri masuk permainan bola voli. Masuk lagi Pak Zainal, permainan bola voli. Begitu selesai Pak Zainal masuk 10 menit, cukup. Lebih jelek dari Pak Heri. Kenapa mau dilihat sampai selesai? Repot juga. Kan dirugikan artinya. Coba kalau tidak sama. Pengen tahu seperti apa evaluasinya begitu. Oh, kegiatan awalnya seperti itu. Oh, kegiatan intinya seperti itu. Oh ini evaluasinya. Nggak mungkin di stop. Tapi kalau poli sudah tahu oleh pamong dan dosen pembimbing itu mengatakan Pak Heri sudah bagus. Kenapa mesti melanjutkan penyanyi Pak? Ini ulang. Begitu Pak. Nah itu jangan sampai terjadi karena secara psikologis kalau sudah di-cut Bapak akan habis lah. Itu maksudnya. Tapi kalau Bapak tidak satu kelompok, makanya saya juga sarankan. Ini kan sudah seperjuangan. 3 kelompok, ya, 3 kelompok sama semua. Kelompok 1, 2, 3 sama, silakan. Ya, jadi misalnya dasar-dasar permainan bola voli, Pak Heri di kelompok 1, kemudian Pak Zainal di kelompok 2. Kemudian kelompok 3-nya Pak Denny, boleh sama-sama, kan tidak satu kelompok. Nanti ada 3 dosen yang mengawas, ya. Tapi kalau di satu kelompok sama, pasti di-cut. Cukup, tidak perlu dilanjutkan, ngulang. Tahu Bapak seperti itu? Iya. Ini kan satu strategi Pak, strategi yang membuat Bapak Ibu sekali mengayung 2-3 pulau dilewati. Jadi tidak perlu mengulang-mengulang. Saya sebagai koordinator untuk PJOK ini kasihan ke Bapak. Seperti itu kan Bapak harus meluangkan waktu ya membuat yang baru lagi. Artinya tidak mau yang dosen itu ya. Saya tidak nanti Bapak Ibu akan ketemu ya dengan dosen-dosen itu. Saya tidak katakan seperti apa karakternya. Nanti Bapak Ibu akan bisa. Ya. Itu maksudnya. Izin bertanya. Saya sudah bilang kok dari awal. Ya, tolong dibagi. Seperti itu. Izin bertanya satu lagi. Izin bertanya Bu. Kita mulai membagi materi bisa ya? Iya. Mungkin kita bisa mulai membagi materi dengan anggota kelompok kami ya Bu. Mulai dari sekarang biar bisa mempersiapkan dengan materi. Ya, nanti diskusi sama ketua. Ketua sudah saya briefing, ya. Terima kasih Bu. Pak Ketua, Pak Heri sudah saya briefing. Saya sudah bilang ke dia, minta tolong dibantu supaya berbagi. Saya sudah minta SD-nya berapa orang, SMP-nya berapa orang, SMA-nya berapa orang. Nah, nanti bisa konsul dengan Ibu Cika atau Pak Atta ya.
pembagian kelompoknya nanti di mana kalau sudah ketahuan kelompok kegiatan itu langsung Bapak bagi aja dengan materinya. Kan nanti pembagian kelompoknya juga nanti bisa sambil berjalan sampai dengan hari ke-8-9 ya, kita sudah mau ke sana. Permasalahan yang akan kita bahas. Kalau 6 hari ini modul 1, 2, 3, 4, 5, 6 enggak perlu. Ya, tidak ada hubungannya dengan pembelajaran yang akan didesain untuk PPL 1, 2, 3. Kemudian ada lagi Ibu, saya tanya untuk portofolio itu ada penulisan karya ilmiah atau PPK? Kemudian pertanyaan saya, apakah laporan hasil latsar bisa digunakan untuk portofolio? Apa? Laporan apa? Latsar. Latsar tidak boleh, karena Ibu sudah tidak boleh. Tidak boleh Bu. Latsar itu Ibu sudah include ke Ibu menjadi PNS. Bisa. Hanya latsar yang tidak boleh. Tidak dihitung. Oh iya. Terima kasih Ibu. Ya. Semua latsar tidak boleh. Bertanya Bu. Izin bertanya Bu. Baik. Siapa dulu nih? Izin bertanya Bu. Siapa Pak? Siapa nih Pak Denny? Saya Ya Pak Denny. Pak Denny ya. Ya, boleh. Saya dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, saya 2020 banyak mahasiswa saya dari sana dan lulus. Iya, ya. Mudah-mudahan saya bisa nyusul Bu. Ya. Ini yang saya mau tanyakan terkait kebijakan dari kampus. Kebetulan kan Ibu koordinator dari mahasiswa PDOK ya. Ya. Ya kebetulan hari Kamis itu saya ikut tes P3K dan besok itu harus rapid test. Jadi untuk kegiatan belajar tatap maya seperti ini, apakah saya bisa diizinkan untuk off kamera, tetapi masih mengikuti gitu? Ya. Atau bagaimana? Ya off kamera aja. Pak Heri di briefing. Nanti ini terekam loh. Ya. Iya takutnya kan beda dosen ya. Ya. Pak Heri dibantu ya. Kemarin sudah disampaikan Bu, cuman barangkali belum paham aja atau tidak sempat membaca. Udah dibaca Pak Heri, belum puas. Pak Denny, ini Kak direkam, direcord, nggak boleh. Berarti jangan dibahas ini. Ya. Ya, makasih Bu. Oke. Izin bertanya Bu. Tadi Pak Zainal mana? Siapa yang mau bertanya ini? Pak Zainal. Ya, silakan. Saya Bu, Zainal Abidin, Parepare, Sulawesi Selatan. Ini Bu dari tadi rancangan pembelajaran kita dianjurkan untuk membuat 3 rancangan pembelajaran. Nah, yang mau saya tanyakan Bu, apakah salahnya sama boleh dari 3 rancangan pembelajaran ini? Saya tidak dengar, suaranya kurang jelas. Ini apa? Ada gangguan. Coba Bu, ulangi. Kita kan dianjurkan membuat 3 rancangan pembelajaran. Ya. Berbasis masalah. Nah, apakah masalahnya bisa sama dari 3 rancangan pembelajaran ini atau diharuskan beda? Beda-beda masalah tiap rancangan pembelajaran. Materi beda ya, masalahnya pasti beda Pak. Dari mana sama materinya? Kita kan yang kita desain masalahnya itu kan di materi pembelajaran itu Pak. Kalau Bapak menyampaikan poli misalnya, ya tidak sama dengan yang mengajar P3K misalnya kan? Kan tidak sama kan Pak? Ya berdasarkan kasus materi itu Pak. Ya Pak. Pasti beda Pak. Paham. Iya, pasti beda. Nggak mungkin sama. Apalagi Bapak di Sulawesi dengan Pak Heri di Jogja. Mungkin karakter siswanya juga berbeda, sehingga masalahnya akan beda. Kita kan akan mencarikan solusinya, Pak. Bagaimana pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan baik. Seperti itu. Ya. Jadi menurut saya tidak sama, Pak. Pasti tidak sama. Masalahnya tidak sama. Jangan coba-coba mau disama-samain. Ya. Kita gali sendiri permasalahan itu dari diri kita dan siswa. Saya yakin ya banyak kan kalau misalnya kan itu kan sebenarnya Bapak Ibu tuh perbaikan pembelajarannya itu ingin diperbaiki pembelajaran yang bermasalah itu tadi. Artinya ditemukan oleh diri Bapak Ibu itu sendiri.
Nah, kalau kita tidak temukan, bagaimana cara kita memperbaikinya gitu? Kita tidak akan ada solusinya dalam perbaikan pembelajarannya gitu. Nah, sekarang yang bermasalah itu gurunya, siswanya, sarana prasarananya, lingkungannya, kan di situ yang harus kita gali. Seperti itu. Kan nggak akan sama. Bapak mengajar di Sulawesi nggak akan sama dengan yang di Riau, nggak akan sama dengan yang di Jawa Barat, ya. Mulai dari gurunya, siswanya, atau karakter, atau lingkungan, atau sarana prasarananya. Seperti itu. Ya. Apalagi dalam pembelajaran daring. Pembelajaran itu muncul karena seketika lampunya mati, listriknya mati. Itu kan masalah. Ya. Atau apa saja. Sehingga Bapak katakan itu masalah yang harus diperbaiki. Yang harus dicarikan solusinya. Gitu. Oke. Izin lagi Bu, betul lagi Bu. Saya izin ya. Terima kasih Bu. Nah, sudah habis waktunya 5 menit. Nanti sore masih dilanjutkan Bu. Iya. Nanti sore kita masih lanjutkan ya Pak. Saya izin dulu. Ya, akan dicatat, nanti kita bahas satu persatu lagi ya. Dan saya akan mintakan materi sesuai apa yang diberikan kemarin, sesuai dengan rondom kegiatan yang akan kita laksanakan, mulai dari yang saya bacakan tadi ya, mulai dari analisis bahan ajar ya, kemudian sampai dengan review pembelajaran, artinya sampai dengan kegiatan peer teaching ya, dan review kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan di peer teaching itu ya, seperti itu. Nanti kita bahas nanti sore ya, karena pertemuan saya ini mungkin nggak sampai 100 menit ini ya. Nah, kita akan lanjutkan 200 menit lagi di sore. Kita kontak-kontakan aja ya Pak Heri, jam berapa saya bisa pulang, jam berapa saya bisa masuk. Nanti kita, karena untuk perkuliahan ini tidak terhingga, tidak ada jadwal seperti dulu. Untuk itu siap 24 jam. Bapak bisa, saya bisa, kita masuk. Siap 24 jam Bu. Oke. Ya, nggak bisa siang, malam hari, saya juga bersedia. Saya suka seperti itu kok. Yang penting, saya bertanggung jawab dengan tugas saya, Bapak Ibu tetap terlayani dalam pernyataan. Mungkin nanti kita bisa list pertanyaan-pertanyaan aja dulu ya Bu ya, biar nanti bisa diskusinya lebih. Ya, mungkin ini Bapak ya, setelah saya ini Bapak bisa langsung asinkron ya. Asinkron artinya silakan Bapak Ibu berdiskusi ya tentang materi yang saya sampaikan tadi ya. Mungkin nanti setelah masuk kita sudah temukan apa yang akan kita bahas seperti itu. Air ya. Sudah Bu, ini sudah. Ya itu. Google Meet sudah kami share, nanti setelah Ibu undur diri kita akan langsung kelompok sharing gitu. Ya, begitu. Ini nanti saya tutup, Bapak bisa langsung masuk, lanjutkan aja langsung ya. Langsung dilanjutkan ya. Silakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf ya. Karena saya harus meninggalkan form ini, Google ini ya. Ada tugas lain yang harus saya selesaikan. Insya Allah nanti siang, nanti sore kita ketemu lagi dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin telah ditemukan Bapak Ibu. Kita bahas bersama-sama sehingga mulai besok ya, besok Bapak kuliah modul ya, sudah tidak ada masalah lagi seperti itu. Hanya itu saja, kita sosialisasi kegiatan awal ini memberikan motivasi ke Bapak Ibu bahwa bagaimana Bapak Ibu harus siap, baik itu daring maupun luring ya, sinkron, asinkron itu harus dilaksanakan. Demikian juga mulai besok Bapak Ibu sudah masuk di LMS. Saya belum buka ya Pak, kalau hari ini ada kegiatan di LMS, silakan bergabung di sana, silakan diskusikan ya. Nanti saya coba lihat, kalau memang ada nanti saya akan instruksikan di sana. Seperti itu ya. Baik, Cuk. Baik. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini, pagi ini ya, lebih kurang 100 menit ya yang sudah saya jadwalkan.
dan 200 menitnya nanti akan kita sambung di siang hari sore harinya, sehingga kegiatan awal perkuliahan PPG 2021 tahap 4 ini dapat dilaksanakan dengan harapan Bapak Ibu semuanya berjalan dengan lancar, sukses ya hingga akhir pertemuan. Seperti itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Wak? Lanjut di mana? Ya, kalau kita di